Bunga itu ada yang menghukumi riba, sebagian ulama, ada sebagian ulama yang lain menghukuminya bukan riba. Iya, hukum Islam tidak mengenal karma, tapi hukum Islam mengenal karna. Berhubung saya bukan ahli ekonomi, maka saya mengatakan tidak tahu. Kerjaan kamu apa? Judicialogy itu kan haram, tidak bisa. Ya Allah, jangan biarkan aku itu tinggal sendiri di muka bumi ini. Halo, Waalaikumsalam. Mari kita sikat. Oke. Pertanyaan pertamanya, Habib. Ya, riba itu adalah kelebihan yang bukan hak kita. Bunga itu ada yang menghukumi riba, sebagian ulama, ada sebagian ulama yang lain menghukuminya bukan riba. Jadi misalnya Syekh Mutawalli Sa'rawi, salah satu ulama Mesir, menghukuminya riba. Kemudian Syekh Ali Jum'ah, ulama Mesir yang lain menghukuminya enggak. Jadi tergantung, kalau kita menabung di bank, kemudian tidak memakan bunganya, dan kita meyakini bunga itu riba, ya berarti nggak dapat ribanya. Tapi kalau kita meyakini pendapat ulama yang bunga itu bukan riba, maka ya nggak ada masalah. Jadi menabung itu sesuatu yang berpahala justru dalam Islam, termasuk menabung di bank, asalkan memang tidak ada riba yang kita ambil. Kalau Habib sendiri juga nabung di bank? Saya nabung di bank. Nabung dong di bank. Masa saya pakai? Selanjutnya nih. Iya, itu merujuk kepada salah satu sabda Nabi Muhammad. Hukum memotong rambut dan kuku ketika haid itu tidak haram, tapi makruh. Dan itu anjuran yang banyak disampaikan oleh ulama-ulama sufi seperti Imam Ghazali. Jadi kalau memotong rambut atau kuku sebaiknya nunggu ketika sudah tidak haid bagi perempuan. Dan kalaupun memotong, bukan berarti rambut dan kukunya kemudian harus disucikan juga ketika sudah gak haid, enggak. Ya udah dibuang aja gitu. Iya, hukum Islam tidak mengenal karma, tapi hukum Islam mengenal karna. Jadi dalam Islam itu gak ada tuh hukum karma, yang ada hukum karna. Hukum karna itu berbasis kepada apa yang disampaikan Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Dan kalau kamu berbuat buruk, keburukan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Dosa dan keburukan, begitu juga pahala dan kebaikan itu tidak diturunkan, tidak diwariskan, tidak bisa diberikan kepada yang lain. Jadi setiap orang akan menanggung semua perbuatannya sendiri, baik itu baik maupun negatif gitu. Kayak hukum tabur tuai gitu. Iya, karena kamu berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kata Quran, kalau kamu nggak tahu tentang sesuatu, tanyalah kepada ahlinya. Berhubung saya bukan ahli ekonomi, maka saya mengatakan tidak tahu. Kenapa? Karena kata Imam Malik, ilmu itu ada 3. Al-Quran, Sunnah, dan kata tidak tahu. Nah, orang Indonesia itu kadang ditanya sesuatu yang jelas-jelas dia nggak punya ilmunya dan tidak tahu. Sok-sokan nih, begini. Padahal tidak tahu, selesai. Karena dengan tidak tahu, kita nggak punya tanggung jawab atas sesuatu yang kita memang tidak tahu. Ngomong tidak tahu aja panjang banget ya. Oke, baik. Yang terakhirnya, Habib. Iya, sebelum tidur itu baca muawwidhatain. Muawwidhatain itu kulhu Allahu ahad, qul a'udzu birabbin falaq, qul a'udzu birabbin nas. Muawwidhatainnya itu qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbin falaq. Qul huwallahu ahad itu untuk menyempurnakan. 3 kulhu itu sebelum tidur ditiupkan ke tangan, kemudian dibalurkan ke seluruh tubuh, itu akan menghilangkan segala kemungkinan-kemungkinan buruk dari bangsa jin ataupun manusia, termasuk sihir yang akan menimpa kita. Nah, untuk rezeki dengan mengawali pagi membaca suratul Waqiah itu akan membantu kita untuk mendapatkan rezeki yang halal dan baik.
Tapi tentu utamanya dengan usaha. Itu adalah bagian dari doa dan amal-amal yang sifatnya batin. Tapi amal lahirnya ya harus kenceng, nggak bisa Anda. Saya sudah waqiah tapi kok nggak kaya-kaya ya. Emang kerjaan kamu apa? Ya di rumah saja sih. Atau kerjaan kamu apa? Judi slot sih, itu kan haram, tidak bisa. Jadi lebih gitu sih kalau doanya. Kalau untuk jodoh, Jodoh. cariin jodoh. Jodoh itu ada beberapa doa yang disampaikan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku itu tinggal sendiri di muka bumi. Oke, terima kasih Habib. Saya oke, sama-sama.